Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9, kelas 441D01. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bu RD Billy Parancika MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Sinta Kurnia Dewi dengan NIM 44241178. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Desi Novita Aulia dengan NIM 44241061, Laurensa Azahroh dengan NIM 44241488, Naila Cahya dengan NIM 44241075, dan Safira Nadine dengan NIM 44241419. Hari ini kami akan menjelaskan tentang materi kutipan dan sistem rujukan. Apa sih kutipan itu? Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang atau seseorang baik dalam bentuk buku, kamus, ensiklopedia, laporan, majalah, surat kabar, maupun dalam bentuk lisan seperti TV, radio, dan internet. Tujuannya sebagai pengokoh argumentasi dalam sebuah karangan. Hal ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa hormat terhadap orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai bukti bahwa kutipan tersebut benar adanya. Menurut pendapat Westi 1994, kutipan adalah pengambilan suatu konsep atau pendapat orang lain yang disajikan dalam suatu karya. Kutipan tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat atau mendukung suatu argumen, tetapi juga sebagai upaya untuk menekankan pentingnya apa yang disampaikan oleh penulis yang dikutip. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lauren. Oke, baik. Terima kasih, Sinta. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kutipan. Nah, prinsip-prinsip kutipan itu, yang pertama itu ada agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Yang B, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Yang C, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian yang sebenarnya. Yang D, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Selanjutnya, yang E, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang F, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik-titik atau sig. Yang terakhir, ada pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal miring atau renggang dan diberi cetakan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan dari teks asli. Lalu apa sih yang mendefinisikan bahwa kutipan tersebut adalah kutipan langsung? Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda stick digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik tiga berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Lalu ada kutipan pendek dan kutipan panjang. Sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Sedangkan kutipan panjang tentunya lebih dari 4 baris. Kutipan pendek itu diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Lalu diapit oleh tanda kutip dan juga dari sumber kutipan. Ada sumber kutipan. Lalu yang kedua ada kutipan langsung panjang, dipisahkan dari teks spasi dan besar huruf yang lebih kecil. Boleh diapit
tanda kutip atau tidak. Lalu ada sumber kutipannya. Lalu ada kutipan tidak langsung. Yang pertama itu ada diintegrasikan dengan teks. Lalu tidak diapit oleh tanda kutip dan harus menyertakan sumber kutipan. Jadi mengenai sumber kutipan itu, hal tersebut mutlak harus ditulis jika tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sistem rujukan. Apa sih sistem rujukan itu? Nah, jadi sistem rujukan adalah konteks penulisan karya ilmiah atau sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Ada dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama catatan kaki. Catatan kaki ini adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Dan yang kedua ada catatan belakang. Catatan belakang adalah catatan yang diletakkan di akhir bab atau bagian akhir sebuah tulisan. Oke, baik. Kita masuk ke sistem catatan. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Dan informasi tambahan adalah penjelasan istilah, bagian uraian, atau informasi sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Seorang penulis hampir dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Apabila sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka tiga istilah yaitu ibid, objit, dan logit harus diketahui dan dipergunakan dengan benar. Ibid, objit, dan logit ketiganya berasal dari bahasa Latin. Nah, yang pertama ada ibid. Ibid berasal dari kata ibidem yang artinya pada tempat yang sama. Istilah ini digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa disela oleh sumber lain. Yang kedua, ada objit. Objit berasal dari kata opera citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan apabila seorang penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber yang lain. Yang ketiga, ada logit. Logit berasal dari kata lococitato yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Istilah ini mengacu kepada artikel dalam bunga rampai, jurnal, majalah, koran, ensiklopedia. Istilah ini dipergunakan apabila artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber yang lain. Nah, di bawah ini adalah contoh ibid, objit, dan logit. Sitasi. Apa sih sitasi itu? Sitasi yaitu sistem rujukan sitasi jurnal yang umum digunakan adalah metode author date, yaitu nama belakang penulis diikuti dengan tahun terbit sumber yang dikutip. Sitasi dapat didefinisikan sebagai referensi intelektual untuk sumber yang akan diterbitkan atau tidak dipublikasikan dengan mengutip buku penulis atau publikasi yang terdapat kata-kata untuk mendukung suatu fakta. Tujuan sitasi untuk menjunjung kejujuran akademi atau intelektual dan dapat menghindari plagiarisme. Oke, selanjutnya ada sitasi menurut para ahli. Hartinah 2002, Hartinah mengatakan bahwa pada kajian bibliometrika banyak digunakan analisis sitiran untuk menentukan berbagai kepentingan atau kebijakan seperti 1. Evaluasi program riset,
2. Penentuan ilmu pengetahuan. 3. Visualisasi suatu disiplin ilmu. 4. Indikator iptek. 5. Faktor dampak dari suatu majalah. 6. Kualitas suatu majalah. Dan yang ketujuh, pengembangan koleksi majalah dan lain-lain. Selanjutnya, resitasi menurut para ahli Sulistyo Basuki. Analisis sitiran dapat digunakan untuk mengukur pengaruh intelektual ilmuwan dari pengarang yang disitir, karena beberapa studi sitiran literatur digunakan untuk mengetahui karakteristik komunikasi ilmu pengetahuan dan banyak aspek kualitatif dari penelitian dan publikasi. A. Situasi yang mengacu pada apa? Yang pertama, kutipan langsung dari teks. Yang kedua, kutipan utama untuk mendaftar referensi atau daftar pustaka buku cetak. Yang ketiga, situs web profesional atau pribadi. Yang keempat, situs web publikasi online dari pemerintah. Lalu ada citasi yang mengacu pada APA atau American Psychological Association. Ada banyak ya, ada kutipan langsung dari teks, ada kutipan utama untuk mendaftarkan referensi, situs web, situs profesional atau pribadi, situs web publikasi atau online dari pemerintah, email atau kutipan yang hanya di dalam teks, milis, yaitu grup berdiskusi via email, episode pada radio dan TV dari pangkalan data perpustakaan, episode pada radio dan TV dari website, klip film dari website, film, foto dari buku, majalah atau website, juga dari karya seni. Adapun kutipan gaya MLA atau Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern. Yang pertama itu buku dengan satu penulis atau editor. Buku yang kedua, buku dengan 2 atau 3 penulis atau editor. Yang ketiga, buku dengan penulis lebih dari 3. Yang keempat, artikel dan jurnal. Selanjutnya kutipan gaya Chicago. Gaya kutipan yang menggabungkan aturan tata bahasa dan tanda baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Gaya ini menyajikan 2 sistem dasar yang pemilihannya sering tergantung pada materi pembelajaran. Yang A, gaya catatan dalam bibliografi. Yang pertama ada buku tercetak, yang kedua ada artikel dalam jurnal. Yang B, ada gaya penulis dan tanggal. Yang pertama ada buku, kedua artikel, dan ketiga website. Gimana sih cara membuat citasi? Yang pertama itu ada catatan langsung. Catatan langsung ditulis di dalam barisan-barisan naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, meliputi nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Penulis yang bersumber dari artikel jurnal, artikel media massa, atau makalah. Tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Yang B, catatan kaki. Yang diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan di dalam catatan kaki meliputi nama pengarang, judul, penerbit, kota, tahun, dan halaman. Sumber yang berasal dari makalah atau artikel jurnal media massa, tidak perlu menulis nomor halamannya. Dan yang terakhir, catatan akhir. Pada dasarnya, catatan akhir sama dengan teknik penulisan pada catatan kaki. Tapi bedanya yaitu pada penempatan catatan. Catatan akhir diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab. Sekian dari kelompok kami. Untuk mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp grup Bahasa Indonesia, terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.